Oke. Tadi Dr. Aulin sudah membicarakan mengenai adaptasi sel ya. Adaptasi sel itu adalah proses yang reversibel. Artinya si sel itu bisa kembali lagi ke kondisi awal kalau jejasnya hilang. Ya, saya akan berbicara sebaliknya. Saya akan berbicara mengenai kematian sel. Dan kematian sel ini adalah suatu proses yang irreversibel. Ya, jelas ya, irreversibel artinya kalau sel udah pada tahap proses ini, dia tidak akan kembali lagi ke posisi awalnya, tidak akan bisa kembali lagi ke posisi normal sel. Ya, oke. Leo, background kamu bagus banget. Aku serasa diplototin gitu. Itu gambaran histo PA ya. Oke, next. Poin hari ini akan kita bahas ada dua ya, kematian sel yang besar yaitu nekrosis dan apoptosis ya. Nekrosis dan apoptosis sama-sama kematian sel tapi ada bedanya secara biochemical, secara mekanisme itu ada bedanya sedikit, tapi ada juga yang overlapping prosesnya. Kemudian pada saat gambaran mikroskopis yang tampak di dalam mikroskop, maksud saya itu juga nanti ada perbedaan. Ya, oke. Next. Nah, kalau kita ngomong kematian sel, berarti kita nggak akan terlepas dari siklus sel. Ya, sudah pernah dengar siklus sel? Pada PA belum ya, belum dikasih pelajaran soal siklus sel. Ya, jadi yang namanya sel itu adalah hidup kan. Jadi kalau hidup, kehidupan itu pasti ada siklusnya. Begitu pula sel tubuh kita, dia ada siklusnya. Ya. Kapan dia berada pada fase sintesis, ya. Pada fase sintesis ini akan terjadi replikasi DNA, kapan dia masuk pada fase growth, fase G2, kapan dia harus masuk fase mitosis, ya. Kapan dia masuk kembali lagi ke fase growth yang pertama. Nah, jadi di antara fase ini ada yang namanya checkpoint. Ya. Jadi pada checkpoint ini si sel itu mengintrospeksi dirinya sendiri. Ya. Introspeksi apakah saya tetap harus melanjutkan kehidupan saya atau saya harus stop di sini. Ya. Jadi sel yang diciptakan oleh Tuhan itu pintar. Ya. Dia tahu kapan harus men-stop dirinya, kapan dia harus melanjutkan kehidupannya. Nah, itulah gunanya checkpoint. Ada dua checkpoint pada G1 checkpoint dan G2 checkpoint. Ya. Sel yang mati pada saat G1 checkpoint, kalau si sel ngerasa kayaknya DNA saya nggak bener nih. Ya. DNA saya nggak intak, ada loss DNA saya atau lingkungan saya environment saya itulah yang disebut dengan kematian terprogram namanya apoptosis. Di kepala kalian ya. Kalau sel tubuh kita yang setiap hari itu tumbuh, ya, tiap hari produksi sel baru, tapi nggak ada sel yang mati. Apa yang terjadi coba? Akan terjadi overload kan? Overload sel. Nah, kenapa apoptosis sangat diperlukan? Ya, karena apoptosis ini dibutuhkan untuk menyeimbangkan jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi dia akan menyingkirkan sel-sel yang pertumbuhannya itu sangat berlebihan. Ya, sel-sel yang nggak ada fungsi itu akan habis, akan diapoptosis, akan dihilangkan. Sel-sel yang tumbuhnya tidak baik, yang improper, pasti dia akan apoptosis. Ya, ataupun sel-sel yang sudah kehilangan, yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Contohnya sel radang ya. Sel radang kalau udah selesai fungsinya untuk mengeliminasi antigen, dia akan mengalami apoptosis. Ya, sehingga terjadi proses penyembuhan. Ataupun sel-sel yang sangat berbahaya bagi tubuh. Nah,
Ini pada kondisi normal. Tapi nanti ada kondisi-kondisi yang abnormal, yang si apoptosisnya ini nggak bekerja dengan baik di tubuh. Ya, contoh paling baik itu adalah pada cancer. Ya, pada cancer itu apoptosis nggak jalan, tidak terjadi apoptosis. Sel akan menghambat apoptosis terhadap dirinya. Apa yang terjadi kalau nggak ada apoptosis? Akan terjadi penambahan jumlah sel, ya, overgrowth, ya, makanya itu disebut dengan tumor. Oke. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua bentuk kematian sel, apoptosis dan nekrosis. Kalau apoptosis pastinya itu suatu proses yang terprogram, ya. Kalau nekrosis itu destruksi yang tidak terprogram, uncontrolled, ya. Nah, udah pusing ngelihat ini belum? Belum, masih simple ya. Oke. Ya, jadi kematian sel ada yang fisiologis, apoptosis itu fisiologis, tapi ada suatu kondisi yang pada keadaan patologis apoptosis juga bisa terjadi. Ya, tapi nekrosis itu selalu itu always pada keadaan yang patologis. Ya. Kalau apoptosis itu dia namanya ya. Tapi kalau nekrosis itu tidak tergantung pada fase. Ya, itu dulu. Oke, terus kita ngomongin nekrosis dulu sekarang ya. Nekrosis. Nekrosis itu biasanya terlokalisir ya areanya. Sel-sel yang mengalami nekrosis areanya lebih besar dari sel-sel yang mengalami apoptosis ya. Jadi sel itu akan terdegradasi akibat enzim-enzim hidrolitik yang diproduksi oleh sel itu sendiri, ya, ataupun dari sel-sel tetangganya, ya. Dan pasti akan diikuti dengan proses inflamasi, ya. Ini yang membedakannya dengan apoptosis. Kalau apoptosis tidak akan timbul reaksi inflamasi, ya. Agentnya banyak, ya. Bisa hipoksia, faktor chemical, physical agent, microbial agent, immunological injury, banyak sekali ya. Kausanya tuh kurang lebih sama dengan apoptosis ya. Tapi kalau pada nekrosis biasanya durasi dan intensitas agentnya itu lebih besar dan lebih panjang dibandingkan apoptosis. Ya. Jadi pada sel yang mengalami nekrosis itu perubahan yang terjadi itu karakteristiknya ada dua ya. Adanya digesti sel karena enzim litik dan adanya denaturasi protein. Sampai sini udah ngantuk? Belum? Oke. Melek gara-gara saya bilang ada kuis ya. Oke. Tadi sudah ngomong soal ininya ya, apa kausanya ya. Jadi ini sebagai tambahan kausanya, kausisnya bisa faktor eksternal maupun internal. Kalau eksternal bisa mekanik trauma, ya. Kemudian hipoksia, sel yang terputus nutrisinya dari pembuluh darah itu akan mengalami nekrosis kalau hipoksianya terlalu lama, ya. Efek termal juga sama. Kalau dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, efek termalnya pada sel, pada jaringan, maka si sel dan jaringan akan mengalami nekrosis. Kalau contoh pada faktor internal itu ada pada troponeurotic disorder ya, ada akibat enzim pankreas ya. Jadi fat necrosis itu ada pattern necrosis, salah satunya adalah fat necrosis yang disebabkan karena enzim pankreasnya atau lipasenya yang terlalu overproduction ya. Atau bisa disebabkan karena immunological barrier ya. Toksin bisa, toksin apa? Ular ya,
bisa menyebabkan kematian sel. Ini contoh klinis pasien pada jaringan payudara yang mengalami nekrosis. Ya, jadi areanya luas ya. Kalau kalian lihat ini yang hitam, ini adalah jaringan yang sudah mati ya. Ini adalah pus debris ya. Oke, biasanya pada pasien-pasien kanker ini akan tampak pus seperti ini ya, sel-sel yang mengalami kematian. Jadi secara mikroskopis nekrosis bisa dilihat pada jaringan, pada sel. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang tampak pada sel yang mengalami nekrosis? Ya, struktur sel tahu ya, ada inti, ada sitoplasma. Ya, apa yang kita lihat pada sitoplasma? Jadi perubahan sel pada sitoplasma, perubahan sel yang mengalami nekrosis pada sitoplasmanya adalah peningkatan eosinofilia, artinya si sitoplasmanya, sitoplasma sel itu akan memberikan gambaran yang warnanya lebih merah dari seharusnya. Ya. Kemudian penampakannya lebih glassy, lebih mengkilat. Ini dibaca aja ya, didengerin aja. Nanti kita lihat. Pasti pada bingung. Kemudian sitoplasmanya bisa bervakuolisasi ataupun granular. Kalau mitokondria yang membengkak itu hanya bisa dilihat pada saat pada mikroskop elektron ya. Kemudian kalsifikasi bisa tampak pada jaringan nekrosis. Nah, apa yang terjadi pada inti selnya? Tadi kan sitoplasma, sekarang inti sel. Apa yang terjadi pada inti sel yang akan mengalami nekrosis? Yang pasti dia akan mengalami karyolisis, pyknosis, ya, dan karyolipsis. Lisis, berarti si inti selnya udah hancur, ya. Pyknosis artinya inti selnya akan memadat kromatinnya. Karyoreksis dia akan menjadi inti akan menjadi fragmented, ya, terfragmentasi. Nih, ini skematik bagaimana suatu sel yang normal itu menjadi sel yang nekrosis, ya. Jadi pada saat sel mengalami nekrosis, itu pasti dia akan kehilangan fungsi metabolismenya. Yang kedua, dia akan kehilangan integritas dari membran sel. Ini membran sel ya. Ini integritas membran selnya mulai hilang, sehingga membentuk yang namanya membran blebs. Kemudian di intraseluler, ya, mulai terjadi perubahan membran pada mitokondria, retikulum endoplasma, ya, semuanya akan mengalami perubahan. Terutama yang penting pada nekrosis dan apoptosis adalah fungsi adanya peningkatan jumlah protein dan produksi ATP. Ya. Kan mitokondrianya terganggu tuh, pasti ATP-nya akan terganggu produksinya. Nah, ya. Jadi organel-organel yang ada di dalam sel itu akan menjadi non-fungsional. Setelah dia menjadi non-fungsional, ya, membrannya udah mulai rusak. Jadi si sel organel-organel sel yang mulai hancur tadi itu akan mulai keluar dari sel. Karena membran sel pecah, jadi isi atau organel-organel di dalam sel yang posisinya di dalam sitoplasma itu akan keluar ke lingkungan sekitarnya. Paham nggak? Ya. Kalau ibaratkan rumah itu ya, orang-orang yang di dalam rumahnya itu pada keluar semua. Ya, karena rumahnya mau hancur. Ya. Jadi si organel-organel yang udah fragmented, yang mulai rusak ini akan keluar ke lingkungan sekitar. Nah, keluarnya organel dan enzim-enzim perusak yang dihasilkan oleh organel-organel ini itu akan menimbulkan reaksi inflamasi. Ya. Karena nanti akan keluar sitokin-sitokin yang memanggil neutrofil, akan memanggil limfosit. Ya. Jadi si sel radang akan datang menuju ke area
di mana sel-sel mengalami nekrosis. Makanya inflamasi itu bisa terlihat pada proses nekrosis. Nanti kita lihat bedanya dengan apoptosis. Ya, ini sama ya. Jadi nekrosis selalu proses yang patologis ya, dimulai dari swelling sel, proses awalnya, kemudian dia akan kehilangan membran integritasnya, kemudian akan terjadi leakage of content, baru terjadi proses inflamasi. Ini mekanismenya secara biokimia. Ya, pusing ya lihatnya ya. Saya juga pusing. Pusingnya gimana caranya supaya kalian mengerti. Ya, tapi cukup tahu saja ya. Nanti ujian nggak akan saya keluarin. Bagaimana prosesnya nggak akan saya keluarin. Ya. Jadi yang namanya nekrosis itu ada fase inisiasinya. Ya. Fase inisiasi ini akan melibatkan TNF reseptor pada membran sel. Ya, ini ya. Jadi ada yang namanya RIP. Ya. RIP 1. Nih, RIP 1. Ya. Jika TNF reseptornya teraktivasi, maka RIP1 pun akan teraktivasi. Ya, RIP1 ini akan membentuk nekrosom dengan RIP3. Tetapi caspase 8 akan terblok. Ya, jadi ini akan membentuk kompleks nekrosom. Ya, oke. Ini baru fase inisiasi yang terjadi di dalam sel. Ada satu lagi, fase eksekusi namanya. Ini terjadi juga di dalam sel, di mana pada fase ini yang terlibat itu adalah MLKL. MLKL ini adalah suatu protein di membran yang akan terfosforilasi, ya. Dia akan masuk ke dalam sel dan dia akan akan menembus membran retikulum endoplasma, membran mitokondria, ataupun organel-organel lainnya. Sehingga membran organelnya akan mengalami kerusakan. Ya. Jadi adanya kompleks MLKL yang terfosforilasi pada membran itu akan menyebabkan kalau pada mitokondria itu metabolisme mitokondrianya akan turun, produksi ATP akan turun, dan produksi dari reaktif oksigen spesiesnya yang meningkat. Ya, baru akan dimulai proses nekrosis. Ya, jadi adanya depresi ATP itu penting pada proses nekrosis. Begitu pula dengan penurunan oksigen levelnya, hipoksia sel, dan kemudian adanya oksigen radikal yang berlebihan pada sel itu akan menyebabkan proses nekrosis. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya terjadi penurunan produksi ATP? Ya, ATP kan energi ya, energi yang dibutuhkan sel, makanan sel. Kalau ATP turun, pasti natrium pump juga akan terganggu fungsinya. Ya, sehingga kalsium bisa masuk, air bisa masuk, natrium bisa masuk. Artinya sel akan mengalami swelling. Ya, natrium itu menarik air. Kemudian apalagi yang terjadi seandainya kalau ATP-nya turun? Akan terjadi glikolisis anaerobik namanya. Kalau glikolisis anaerobik meningkat, produksi glikogen jadi turun, artinya si sel nggak dapat makanan. Produksi lactic acid jadi meningkat karena makanannya habis kan, dipikirnya glukosa habis, jadi dia memproduksi lactic acid. Kemudian apalagi pH-nya turun. Kalau pH-nya turun, ya artinya ini kromatin inti akan mengalami clumping atau pemadatan di pinggir-pinggir seperti ini nih. Ini kromatin. Jadi di dalam inti sel itu ada yang namanya kromatin. Ya, itu akan memadat. Apalagi yang terjadi kalau seandainya ATP-nya turun? Ribosomnya akan detach, akan fragmented, ya akan rusak sehingga sintesis protein akan turun.
Ya, ini kurang lebih sama ya yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, satu lagi yang bisa terjadi protein misfolding. Ya, jadi kalau sel-sel yang mengalami nekrosis itu pada mulanya protein-protein akan mulai misfolding dan DNA yang pasti akan mengalami kerusakan. Oke, tarik napas dulu. Ya, pattern of necrosis. Jadi necrosis itu banyak patternnya ya. Ada mikroskopis, patolog, seorang spesialis patologi anatomi, itu dia harus bisa menentukan nekrosis apa yang tampak pada jaringan. Karena pattern nekrosis ini akan memberikan gambaran ke arah mana lesi ini atau diagnosis jaringan ini. Ya, jadi ini prinsip dasar. Kalau seorang patolog nggak bisa nentuin nekrosisnya, tipenya apa, wah, berarti ilmu dasarnya kurang. Ya, jadi ada 6 pattern nekrosis yang wajib diketahui oleh kita. Ya, pertama koagulatif nekrosis, kedua liquefaktif, 3 gangrenos, 4 kasius, 5 nekrosis, dan 6 fibrinoid nekrosis. Ya, apa sih koagulatif nekrosis? Ya, koagulatif nekrosis ini tipe nekrosis yang paling sering dijumpai pada gambaran mikroskopis. Ya, kausanya bisa karena yang pasti karena injuri yang vokal dan iskemi biasanya ya. Terputusnya aliran darah sehingga sel tidak ternutrisi dengan baik ya karena oksigennya turun. Seperti apa gambaran mikroskopisnya? Pada slide itu saya memperlihatkan gambaran jaringan otot yang masih normal. Ya, gambar atas ya. Histologi udah belum? Udah pasti ya. Nah, terlihat kan pada gambar yang paling atas itu serat ototnya masih tersusun dengan baik ya, paralel. Inti selnya masih kelihatan. Ini yang ungu-ungu ini adalah inti sel ya. Oke. Kalau dia mengalami koagulatif nekrosis, penampakannya akan seperti ini. Nah, kalau pada pasien-pasien miokard infark ya yang hipoksia sel ototnya berlangsung lama, sel ototnya akan mengalami seperti ini, ya, nekrosis. Kira-kira ada nggak yang bisa membedakan gambar atas dengan gambar bawah? Ya, pada gambar bawah itu kalian tidak akan melihat lagi struktur otot yang tersusun paralel, ya. Jadi ototnya sudah mulai fragmented, ya. Seratnya udah mulai pendek-pendek, ya. Inti selnya udah nggak ada lagi, nggak kelihatan. Yang kamu lihat titik-titik ini, ungu-ungu ini, itu adalah sel radang, bukan inti selnya. Ya, paling yang bisa terlihat ini nih, ada satu inti selnya, ya. Nih dikit, tapi tidak tampak bagus seperti yang gambar di atas. Ya, jadi kalau pada koagulatif nekrosis, walaupun jaringan sudah mengalami nekrosis, kita masih bisa melihat konstruksi awal dari jaringan sel asalnya. Seperti ini maksud saya ya. Kalau seandainya saya tutup gambar yang di atas, ya, kalian cuma melihat gambar bawah, sebagai seorang patolog, kamu udah bisa tahu, oh ini adalah jaringan otot sebenarnya, tapi dia sudah mengalami nekrosis. Karena apa? Karena masih terlihat serat-serat ototnya walaupun dia sudah terfragmen. Ya. Jadi kalau pada koagulatif nekrosis, kamu masih bisa melihat, oh ini adalah sebenarnya jaringan otot yang mengalami nekrosis. Morfologinya masih tampak. Makanya disebut koagulatif nekrosis. Contoh yang kedua, ini adalah jaringan apa? Ada yang tahu? Jaringan ginjal. Ginjal yang normal ada tubulusnya kan? Ini tubulus ginjal. Tubulus ginjal dilapisi epitel kuboid selapis. Kalau dia mengalami nekrosis karena jejas, ya, ini yang akan terjadi. Tubulusnya itu tidak akan terlihat sebaik yang normal. Ya, kamu tidak akan lagi mengenali sel-sel yang membentuk tubulus.
Ya, kan ini ada sel epitel kuboidnya kan? Pada gambar di bawah, ini sudah tidak tampak lagi sel-sel epitel kuboid yang melapisi tubulus. Tapi kalian masih bisa melihat konfigurasi tubulusnya. Ya, masih bentuk-bentuk tubulus kan? Oke, itu yang namanya koagulatif nekrosis. Ini makroskopisnya. Ya. Ini area ginjal yang mengalami nekrosis. Yang kedua liquefaktif. Ya, apa bedanya dengan koagulatif nekrosis? Kalau pada liquefaktif nekrosis pasti akan ada pus, pasti ada keterlibatan infeksi bakteri. Ya, dia akan memproduksi pus. Dia akan banyak banget neutrofil dan sel debris pada jaringan yang mengalami liquefaktif nekrosis. Contohnya pada jaringan otak. Ya, jaringan otak itu mengalami liquefaktif nekrosis, bukan koagulatif nekrosis. Ya, liquefaktif nekrosis pada otak ini secara makroskopis ya, bisa kalian lihat area yang mengalami nekrosis. Ini area normal. Pada gambaran mikroskopis yang kamu tengok adalah kalian tidak akan bisa mengenali lagi struktur miorosit, ya. Yang kamu lihat adalah cuma sel-sel radang dan sisa-sisa sel-sel yang udah mati, fragmentasi. Jadi kalau kami ngomongnya tuh kayak bubur aja, nggak akan terlihat lagi yang namanya konfigurasi atau morfologi jaringan normalnya. Ya. Yang pasti dia banyak nekrosis, banyak sel radang dan debris nekrotik. Kemudian yang ketiga adalah gangrenous nekrosis. Gangrenous nekrosis ini sebenarnya terminologi bukan untuk mikroskopis ya, lazim digunakan pada klinis. Ya, contohnya pada orang-orang yang DM ya, diabetes mellitus itu kadang-kadang kamu dengarkan istilah gangrenous ya. Biasa pada ekstremitas, gallbladder, GI tract, dan testis. Ada dua tipe, ada yang wet, ada yang gangren. Wet kalau seandainya dia sudah superimpose dengan bacterial infection, tapi kalau dry dia hanya berupa koagulatif nekrosis, ya, tidak ada superimpose dengan bakteri. Nih, jadi sebenarnya gangrenous nekrosis ini adalah koagulatif nekrosis, cuma bedanya ada yang wet, ada yang dry. Ya, ini contoh pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus. Oke, ini mikroskopisnya ya. Ini mikroskopis yang di sini diambil, terus dilihat. Ini tulangnya, ini jaringan lemak, ini adalah sel radangnya. Ya, tulangnya masih bagus, tapi jaringan ikat di sekitarnya sudah mulai banyak didatangi oleh sel radang. Caseous necrosis. Caseous necrosis ini adalah nekrosis yang sangat spesifik. Ya, selalu dijumpai pada infeksi kuman tuberkulosis. Ya, jadi kalau pada saat mikroskopis patolog dikirimi misalnya jaringan KGB yang diangkat oleh klinisi dan kita melihat ada caseous necrosis di sana, artinya kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kelenjar getah bening yang mengalami infeksi akibat tuberkulosa. Ya, makanya saya bilang penting untuk memahami pola-pola nekrosis. Jadi pada caseous necrosis, pada infeksi TB itu pasti akan kita lihat yang namanya granuloma. Ya, jadi pada caseous necrosis itu nekrosisnya juga sama. Kita tidak akan lagi melihat bentuk asal dari sel atau jaringannya, nggak kayak koagulatif nekrosis, cuma jaringan yang udah hancur lebur, tetapi banyak debrisnya. Dan biasanya di sekitarnya akan tampak granuloma. Apa itu granuloma? Ya, ini adalah karakteristik dari infeksi infeksi akibat tuberkulosa juga, ya. Granuloma TB. Jadi granuloma TB itu terdiri dari area nekrosis pada bagian tengah yang pada bagian pinggirnya itu akan kita jumpai yang namanya sel epiteloid, sel giant cell Langhans, sel limfosit, ya.
Itu yang namanya granuloma TB. Ya, jadi kalau saya tunjuk apa ini adalah granuloma TB. Yang di tengahnya ada nekrosis kasiosa, di pinggirnya diisi oleh berbagai macam sel radang. Ya, ini adalah preparat yang diambil dari kelenjar getah bening yang dibiopsi, yang dieksisi, diangkat semua pada saat mikroskopis, potongan mikroskopis yang tampak itu adalah granuloma. Jadi kalian tengok ini, 1, 2, yang ini yang bundar-bundar ini adalah granuloma. Ini gambaran makroskopisnya. Cheese-like. Memang gambaran makroskopisnya kayak keju. Ya, supaya siapa yang suka makan keju, nah kayak ginilah. Ya, gambaran nekrosis kasius. Next, fat necrosis. Fat necrosis ini khas pada fat ya, sesuai namanya. Contohnya pada pankreatitis itu akan terjadi fat necrosis. Ya. Ini adalah jaringan lemak, sel-sel lemak ya. Ini fakul-fakul lemak. Di sekitarnya ada jaringan stroma yang berupa jaringan ikat fibrokolagen yang diinfiltrasi oleh sel-sel radang limfosit, neutrofil, ya, makrofag, ya, itu yang namanya fat necrosis. Fibrinoid necrosis. Aku tarik nafas dulu ya, menges nih. Kalian juga lah, tarik nafas. Udah pusing ya? Fibrinoid necrosis itu khas pada pembuluh darah, ya. Jadi pembuluh darah tuh bukan mengalami caseous necrosis, bukan mengalami koagulatif necrosis, bukan mengalami liquefactive necrosis, tapi nekrosis pada pembuluh darah itu khas adalah fibrinoid necrosis. Ya, pada fibrinoid necrosis itu akibat adanya kompleks antigen dan antibodi, ya. Imun kompleks nanti akan combine dengan fibrin, ya. Pada gambaran mikroskopis itu fibrinnya terlihat. Jadi yang merah-merah banget ini, ya, itu adalah deposit fibrin pada dinding pembuluh darah. Ya, kalian tidak akan bisa lagi mengenali yang mana sih sel endotel pelapis dari pembuluh darah, ya. Jadi ini adalah pembuluh darah yang mengalami nekrosis fibrinoid. Oke. Sekarang kita berlanjut pada apoptosis. Ya, nekrosis sudah tahu ya. Sekarang apoptosis. Apoptosis, terminologi apoptosis itu pertama kali dikemukakan pada jurnal internasional tahun 1972, ya. Suatu bentuk kematian sel, tapi bedanya dengan nekrosis, kematian selnya sifatnya terprogram. Ya. Jadi, seperti yang di awal saya bilang, bahwa sel membutuhkan proses, tubuh kita membutuhkan proses apoptosis, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan. Oke. Ya, apa sih sebenarnya beda nekrosis dan apoptosis? Ya, jadi sel itu dia bisa overlapping, dia bisa mengalami nekrosis, bisa juga mengalami apoptosis. Tergantung dari seberapa banyak durasi dan intensitas kausanya. Semakin tinggi intensitas dan kausanya, semakin lama dia terpapar dengan kausa, kemudian semakin banyak jumlah ATP ya, semakin berkurang jumlah ATP yang ada pada sel, kemudian sejauh mana kaspase terlibat, sel bisa berubah yang awalnya jadi proses apoptosis, hanya proses apoptosis, dia akan menjadi nekrosis. Ya. Kalau sudah terlalu banyak kausanya, antigennya sudah terlalu banyak, si sel nggak akan apoptosis lagi, dia akan berubah menjadi nekrosis. Ya. Jadi istilah nekrosis itu ada istilah lain yang namanya onkosis ya.
itu pada nekrosis yang paling dominan itu adalah karyolisis dan sel swellingnya, ada saya sebutkan di depan, ya. Dan dia mempengaruhi sel-sel pada area yang lebih luas, ya. Tapi bedanya dengan apoptosis, kalau apoptosis itu yang paling utama bukan sel swelling, morfologi yang tampak, itu adalah sel shrinkage, artinya selnya mencut. Yang kemudian gambaran inti yang tampak itu adalah pignosis dan karyoreksis. Ini adalah suatu proses yang kontrol, yang sangat energi dependent. Dan dia mengefek sel-sel secara individual atau hanya beberapa kelompok sel atau beberapa klaster sel. Ya. Jadi prosesnya overlapping tergantung dari intensitas dan durasi stimulus dan ketersediaan ATP ataupun caspase. Mekanisme. Ya, mekanisme apoptosis itu ada dua fase. Fase inisiasi dan fase eksekusi. Ya. Jadi fase inisiasi eksekusi itu fase akhir. Kalau inisiasi itu fase awal, artinya pada fase ini signal-signal untuk sel melakukan. Tapi pada saat eksekusi, artinya signalnya udah mantap, si algojo tinggal ngancurin sel. Ya. Oke. Pada fase inisiasi itu ada yang dibagi dua, ya. Ada jalur mengikuti jalur ekstrinsik maupun jalur intrinsik, ya. Ekstrinsik. Kalau ekstrinsik artinya ini terjadi, proses ini terjadi pada membran sel, ya. Dia dimediasi oleh TNF atau tumor necrosis factor family protein seperti TNFR1, TNF-FAS, ya, kemudian caspase. Ya. Caspase ini udah banyak banget caspase yang ada di dalam sel, ya. Udah ada sampai 10 apa 20 kalau nggak salah, ya. Oke. Tuh, gimana ya? Bentar ya, wait. Nah, saya balik lagi ke ekstrinsik. Oh, ini ekstrinsik. Ini, ya. Ini adalah extrinsic pathway, ya. Jadi pada jalur ekstrinsik ini yang terlibat tadi adalah TNF alpha, FAS ligan, ya. Nanti ada ini kan ekstrinsik ini, aduh, saya harus memperlihatkan ini dulu. Ya, tadi saya katakan bahwa ekstrinsik pathway itu ada keterlibatan TNF dan FAS, kan? Nah, jadi setelah kompleks itu terjadi, maka akan mengaktifkan caspase 8, ya. Jadi si caspase 8 ini akan teraktivasi karena adanya kompleks dari TNF alpha dan ligannya, ligan dan reseptornya, kemudian TNF alpha dan TNF reseptornya. Caspase 8 akan teraktivasi. Caspase 8 teraktivasi itu akan mengakibatkan aktivasi dari caspase 3. Itu pada ekstrinsik. Kalau pada intrinsik,
ini proses terjadi pada mitokondria. Makanya disebut dengan nama lainnya adalah mitokondrial pathway. Ya. Itu pada mitokondria akan membentuk yang namanya apoptosom. Apoptosom form namanya. Jadi membran mitokondria itu nanti akan terbuka ya. Jadi mitokondria permeability transition. Ya. Kemudian karena pornya udah terbuka, jadi membrannya jadi kehilangan integritas kan? Nah, kalau sudah membran mitokondria kehilangan integritas, maka akan dilepaskan yang namanya akan terbentuklah yang namanya apoptosom. Ya. Kemudian setelah apoptosom terbentuk, maka apoptosom ini akan mengaktifkan caspase 9. Kalau caspase 9 udah teraktivasi, maka caspase 3 juga akan teraktivasi. Oke, kalau udah caspase 3 teraktivasi, ya, itu sudah masuk fase eksekusi namanya. Nah, tapi sekarang ada teori baru bahwa tidak hanya ekstrinsik dan intrinsik pathway saja yang terlibat pada fase inisiasi, tapi adanya pathway melalui perforin dan granzyme pathway. Jadi ini keterlibatan sel T sitotoksik, di mana nanti pada sel granzyme B dan granzyme E itu juga akan mengaktifkan caspase 3. Kalau caspase 3 udah teraktivasi melalui pathway ekstrinsik, intrinsik, dan perforin granzyme, maka sel akan mulai mengalami apoptosis. Perintahnya sudah jelas bahwa kamu harus apoptosis. Terjadi aktivasi endonuklease, si DNA akan mengalami degradasi, ya. Kemudian aktivasi dari enzim protease sehingga inti dan protein sitoskeletal akan hancur, ya. Sehingga pada mikroskopis itu akan terlihat adanya kondensasi dari kromatin dan sitoplasma, kemudian inti fragmentasi, dan terakhir akan terbentuk apoptotic bodies. Kita lihat, apa sih apoptotic bodies? Nih. Ya. Bedanya dengan nekrosis, pada apoptosis bentuk yang namanya apoptotic body. Ini adalah apoptotic body. Jadi pada saat mengalami blabbingnya ini akan memisahkan diri dari fragmen yang lain, tetapi dia tidak kayak nekrosis tadi. Kalau nekrosis kan dia hanya organelnya keluar aja, kan tidak membentuk apoptotic bodies. Artinya tidak ada membran yang melingkupi dari organel-organel yang fragmentasi tadi. Bedanya dengan apoptosis, membrannya makanya pada apoptosis itu prosesnya bisa memakan si apoptotic bodies. Mengalami apoptosis, di mana intinya mengalami hipnosis, ya, oke, nggak ada atau malah dia dianggap
berbahaya, si sel limfositnya itu akan mengalami apoptosis. Ya. Contoh lain pada seorang wanita, ya, pada fase menstruasi atau nanti deh masa-masa menstruasi. Kalau seandainya si folikel sudah mengeluarkan ovumnya, ya, kan nanti folikelnya akan mengalami atresia, ya. Nah, kenapa dia bisa atresia? Akan mengecil folikelnya, akan menjadi korpus albikan, itu melibatkan proses apoptosis. Ya, atau pada misalnya pada wanita hamil, contoh lagi, kalau pada wanita hamil dan menyusui itu kan pasti breastnya akan mengalami pertambahan jumlah kan, kelenjarnya. Nah, seiring waktu setelah dia tidak menyusui lagi, kehamilan selesai, si ductus dan asini atau kelenjar-kelenjar payudara itu akan mengalami apoptosis sehingga size dari breast akan kembali normal seperti layaknya orang pada wanita yang tidak hamil dan tidak menyusui. Itu secara fisiologis. Ya. Tapi ada juga pada keadaan patologis. Ya. Contoh yang patologis itu adalah tadi cancer. Ya. Pada cancer itu apoptosis tidak akan terjadi, ya. Kemudian contohnya lagi adalah pada penyakit autoimun, ALPS, autoimun lymphoproliferative syndrome, ya, di mana pada keadaan ini sel-sel T itu sangat agresif sekali, ya, produksinya karena apoptosis nggak terjadi, sehingga maka si proses-proses atau penyakit-penyakit autoimun itu akan muncul, ya. Jadi akibat terlalu banyaknya produksi sel B, ya, sel B itu kan fungsinya menghasilkan sel plasma, ya. Karena terlalu banyak produksi sel B, jadi antibodi itu akan banyak jumlahnya diproduksi oleh sel, sehingga akan menyebabkan imunoglobulin production-nya akan semakin juga bertambah, ya, sehingga menyebabkan penyakit-penyakit autoimunitas. Contoh lain itu pada penyakit AIDS, ya. Pada penyakit AIDS itu apoptosis nggak terjadi karena infeksi dari HIV itu akan menyerang sel-sel limfosit T CD4, ya. Jadi sel limfosit CD4-nya akan menyebabkan meningkatnya ekspresi dari fast reseptor tadi yang di extrinsic pathway, sehingga akan menyebabkan apoptosis T-selnya semakin banyak. Ya, jadi kalau pada AIDS itu akibat apoptosisnya yang terlalu banyak. Ya. Akibat apoptosis yang terlalu banyak juga bisa kita lihat pada kasus-kasus pada pasien Alzheimer. Ya, kalau pada pasien Alzheimer itu akan terbentuk amiloid, namanya amiloid beta. Nah, jadi si amiloid beta ini akan menyebabkan TNF alpha sekresi sehingga menyebabkan apoptosis yang berlebihan. Ya, oke, udah mulai ngantuk ya. Saya lihat sudah pada, aduh, banyak banget. Ya, sekarang, nah ini adalah contoh atrofi yang terlalu berlebihan. Ya, jadi jaringan akan mengalami atrofi. Kalau yang berlebihan tadi contohnya pada cancer, pada AIDS, ya, pada Alzheimer, itu proses apoptosis yang berlebihan. Nah, sekarang itu selain nekrosis dan apoptosis itu ada jalur lain di mana sel bisa mati. Itu namanya nekroptosis dan piroptosis, ya. Sama nekroptosis ini diinisiasi oleh TNF reseptor dan RIF, ya. Kalau piroptosis ini ada aktivasi inflamosom dan dia mengaktifasi caspase.
Sehingga ada inflamasinya yang terlibat di sini. Ya, tidak seperti apoptosis yang biasa tanpa inflamasi. Kematian sel lain bentuknya adalah autofagi atau yang disebut dengan kanibalisme. Ya, jadi self eating. Ya, ini jadi bentuk kematian sel lainnya. Yang pasti ini ada keterlibatan dari lisosom ya. Mana ya gambarnya ya? Nih. Ya, jadi self eating. Jadi sel bisa mati dengan jalur melalui nekrosis, apoptosis, nekroptosis, spiroptosis, dan autofagi yang terakhir. Nah, sudah mendekati akhir kuliah. Ya. Ini adalah perbedaan dari nekrosis dan apoptosis. Ya, yang pasti apoptosis itu pada keadaan fisiologis dan patologis. Kalau nekrosis hanya pada patologis situation ya, morfologinya yang pasti kalau apoptosis nggak ada inflamasi reaksi, kalau nekrosis ada, ya. Kematian selnya hanya pada single sel atau beberapa kelompok sel, tapi tidak pada nekrosis melibatkan banyak sel, ya. Kalau apoptosis dia selnya menciut, tapi beda dengan nekrosis dia malah bleeding, swelling. Tidak ada apoptotic bodies yang terbentuk pada nekrosis, ya. Perubahan molekulernya juga beda. Ada perubahan sedikit, ada perbedaan ya. Oke. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke. Kita buka sesi tanya jawab dulu. Bagaimana? Apa ada yang ingin bertanya? Nekrosis dan apoptosis udah jelas bedanya ya? Oke, saya cek dulu apakah saya sudah menjelaskan semua perkara ini. Takutnya ada yang kelihatan. Takutnya ada yang belum. Oh, itu ya, belum ya. Oh ya, ini ya, sedikit terlewat tadi ya. Intrinsik. Tadi saya sudah jelaskan kan kalau intrinsik. Mekanisme apoptosis dari sel itu tuh nggak bekerja gitu. Ada nggak mekanisme lain dari tubuh itu buat supaya sel itu mati gitu? Sama satu lagi, misal tadi kan kalau misalnya nggak ada apoptosis gitu, misal apoptosis nggak terjadi itu tuh bisa nyebabin cancer gitu. Nah, gimana kalau misalnya sel itu tuh memang nggak apoptosis, tapi proliferasi selnya itu tuh berproliferasinya itu dalam perkembangan normal gitu, nggak terlalu cepat gitu. Apakah itu juga masih tetap akan jadi cancer gitu, dokter? Terima kasih. Tadi pertanyaan pertama apa ulang? Kalau misalnya apoptosisnya nggak berjalan, ada nggak mekanisme lain di tubuh buat supaya selnya itu mati gitu? Kalau di jaringan atau sel itu proses kematian sel itu cuma melalui apoptosis, ya. Atau tadi yang sudah saya jelaskan, ada yang namanya autofagi, ya. Ada yang namanya nekroptosis, ada yang piroptosis. Tapi yang paling utama itu adalah apoptosis. Ya, apoptosis ini banyak faktor, ya. Yang saya jelaskan tadi ada pathway ekstrinsik, intrinsik. Nah, itu ada lagi yang mempengaruhi bagaimana bagaimana sel mengalami apoptosis. Itu adalah keterlibatan gen-gen tadi yang saya bilang pro-apoptosis dan anti-apoptosis yang sangat juga dipengaruhi oleh yang namanya gen P53. Jadi si gen P53 ini sangat-sangat berperan penting pada proses apoptosis sebenarnya ya, karena dia nanti yang yang akan menjaga tubuh. Jadi gini, P53 itu adalah supresor tumor, ya, gen supresor tumor, artinya
pada kondisi normal, si P53 ini harusnya dia bekerja dengan baik, ya, karena tujuannya adalah mensupresi terjadinya tumor. Jadi dia menjaga sel yang harusnya apoptosis, itu apoptosis. Sel yang nggak apoptosis, dia menjaga itu. Jadi itu fungsi dari P53, supresor tumor. Tapi kalau terjadi mutasi pada si supresor tumor ini, P53, yang sebagian besar tumor yang ada di dunia ini, cancer itu 50%-nya pasti ada mutasi P53. Itu yang akan menyebabkan proses apoptosis jadi patologis. Ya. Jadi faktornya bukan cuma yang saya jelaskan, masih banyak keterkaitan faktor lain karena apoptosis itu adalah proses yang kompleks sebenarnya ya. Oke? Oke, Yoga? Oke, ada lagi? Saya lihat chatnya. Chat, permisi dokter mau ke WC ya, silakan. Chatnya ke WC semua ya? Ya, oke. Ada lagi? Sebelum kita masuk ke kuis. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada atau belum terpikirkan sekarang, nanti boleh tanya via WA atau via email ya. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan dengan kuis ya. Oke, kuisnya saya pakai Google Form. Nih. Ya, boleh dilihat? Saya cuma ngasih waktu sampai 11.00. 5 menit ya. Saya pakai limiter ini, jadi kalau kalian memberikan respon setelah jam 11 ya. Bisa di chat nggak dok? Soalnya nanti lama harus mau ngetik itu dok. Oh boleh.